Guys, balik lagi bareng gua Gon di channel Remaja Masa Depan. Kali ini gua mau nge-review sebuah film guys. Film ini adalah film dari Korea yang bergenre drama romantis. Pokoknya kalian wajib banget nonton film ini guys. Linknya nanti gua taruh di deskripsi. Oke, film ini berjudul The 100 Years Love With You. Film ini rilis pada tahun 2017, yang mana film ini dibintangi oleh Miwa sebagai Aoi Hinata dan Kentaro Sakaguchi sebagai Riku Hasegawa. Sebenarnya film ini hanya menceritakan perjalanan cinta dua orang remaja, yaitu Aoi dan Riku, yang mana mereka ini sebenarnya sudah saling mengenal sejak kecil. Dan sebelum kisah cinta itu terjalin, nasib berkata lain. Aoi pun harus tewas. Mungkin untuk lengkapnya langsung aja kita gas ke alur ceritanya. Yap, sebenarnya film ini memiliki alur cerita yang membingungkan. Jadi ada baiknya kalian simak dari awal dan jangan di-skip-skip ya. Aoi dan Riku adalah dua orang sahabat yang sudah berteman sejak kecil. Bahkan mereka juga memiliki hobi yang sama, yaitu bermain gitar. Dan mereka juga tergabung dalam grup band musik yang sama. Singkat cerita, ternyata Aoi ini menaruh hati kepada Riku. Namun Riku selalu menganggap Aoi sebagai sahabatnya. Padahal semua personil band mereka dan teman-teman mereka termasuk pamannya Riku selalu mendukung Riku agar berpacaran saja dengan Aoi karena mereka ini telah mengenal satu sama lain. Hari berlanjut. Suatu hari saat grup band mereka ini ingin mengikuti acara festival band dan festival band ini pun bertepatan dengan hari ulang tahun Aoi. Aoi ini merasa sangat terbebani dengan perasaannya dan selalu berharap bahwa Riku akan menyatakan cinta kepadanya. Aoi ini jadi galau, akhirnya performa band mereka pun acak-acakan. Merasa sangat bersalah, lalu Aoi ini pergi meninggalkan acara festival band itu sambil menangis. Ternyata di tengah perjalanan Aoi ini tertabrak truk dan meninggal. Lalu Aoi pun terbangun dan ternyata semua itu hanyalah mimpi. Aoi ini sedang bermimpi saat ia tertidur di dalam kelas. Lalu setelah pulang sekolah, Aoi dan Riku berkumpul dengan personil band mereka untuk berlatih mempersiapkan diri sebelum acara festival band. Lalu Aoi pun berpikir bahwa waktu yang ia lalui ini sangat aneh karena Aoi merasa dia pernah melalui waktu-waktu itu sebelumnya, persis dan tidak ada yang salah. Dimulai dari saat mereka latihan band bersama, saat Aoi dimarahi ibunya, dan saat Riku menyelamatkan billboard festival band mereka dari semprotan air. Bahkan Aoi menyadari setelah acara festival band itu Aoi akan mati tertabrak mobil. Aoi yang merasa kebingungan bertanya kepada Riku bahwa dia pernah mengalami ini semua sejak seminggu yang lalu. Dan Riku pun tertawa mendengar cerita Aoi itu. Saat Aoi duduk sendirian di taman, Riku menghampirinya. Lalu Aoi menjelaskan kembali kepada Riku bahwa dirinya tidak bohong dan pernah mengalami semua waktu yang ia alami sekarang. Lalu Riku menjawab dan berkata, "Seharusnya kau tidak pergi ke jalan saat itu." Aoi pun kaget, kenapa Riku bisa tahu bahwa Aoi pernah bermimpi. Sehabis acara festival band, Aoi akan pergi ke jalan dan dia akan tertabrak mobil. Lalu Riku menjelaskan semuanya kepada Aoi bahwa dia memiliki piringan CD pemutar waktu
yang mana Riku akan memutar waktu sesuai dengan keinginannya. Contoh, Riku akan memutar waktu di momen-momen penting yang sudah mereka lalui. Dan Riku akan memutar piringan CD ini kembali pada saat sebelum Aoi ini tertabrak mobil. Dan Aoi akan terbangun di dalam kelas seolah-olah Aoi ini sedang bermimpi tertabrak mobil. Dan Riku akan mengulang begitu seterusnya. Dengan catatan Aoi ini tidak akan kehilangan ingatannya tentang apa yang sudah mereka lalui. Awalnya Aoi ini setuju dengan perkataan Riku karena Aoi rasa dengan waktu yang akan terus diulang, suatu saat Riku akan menyatakan cintanya kepada Aoi. Dan benar saja, Riku akhirnya menyatakan cintanya kepada Aoi. Mereka berdua sepakat untuk terus mengulang waktu dan melalui semua momen-momen yang belum pernah mereka lalui saat Aoi masih hidup. Namun, ujung dari semua waktu itu tetap pada acara festival di mana Aoi akan mati setelah itu. Namun, perlahan Aoi menyadari bahwa ternyata tujuan Riku memutar ulang waktu adalah untuk mempelajari waktu. Riku ini mempelajari bagaimana cara agar Aoi menghindari kematiannya. Aoi ini curiga karena selama Riku memutar waktu itu, Riku menjadi rajin belajar dan rajin mempelajari waktu dengan hukum fisika. Yang lebih membuat Aoi curiga, Riku selalu menghalang-halangi Aoi untuk pergi setelah acara festival itu dan mengatur momen untuk menghindari agar Aoi tidak tertabrak mobil. Namun tetap saja beberapa kali pun Riku mengubah alur ceritanya, Aoi akan tetap mati tertabrak mobil setelah acara festival itu. Suatu ketika, Aoi mendengar percakapan Riku dengan pamannya bahwa Riku akan mengorbankan nyawanya dan ikut mati bersama Aoi pada saat Aoi tertabrak mobil nanti. Dengan cara Riku datang untuk melindungi Aoi. Mendengar hal itu, Aoi tidak setuju. Aoi berpikir bahwa takdir kematiannya tidak akan bisa diubah, meskipun Riku mengulang waktu berkali-kali. Lalu Aoi berbicara kepada Riku bahwa Riku harus ikhlas melepas Aoi. Awalnya Riku menolak dan bersikeras. Dia tidak akan peduli walaupun harus mengulang 100 tahun lamanya. Aoi harus tetap hidup bersama Riku untuk selamanya. Lalu Riku pun berpikir bahwa manusia tidak akan bisa mengubah takdir kematiannya. Dan akhirnya Riku ikhlas untuk melepas Aoi selamanya. Namun sebelum itu, Riku berencana akan memberikan momen terindah sebelum melepas Aoi pergi dan menyanyikan lagu favorit Aoi di acara festival band itu, yang kebetulan bertepatan dengan hari ulang tahun Aoi. Waktu pun berlalu dan hari festival band itu pun tiba. Aoi merasa terharu karena di detik-detik kematiannya, Aoi mendapatkan hadiah ulang tahun yang akan Aoi ingat selamanya. Akhirnya, Riku bisa melepas Aoi dengan ikhlas dan menjalani hidup yang sesungguhnya tanpa ada Aoi di sisinya. Dan film pun selesai. Oke, kalau kalian suka dengan alur cerita ini, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe biar gue lebih semangat untuk mengulas alur cerita lainnya. Terima kasih.